Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, kitab Al-Muyassar jilid yang pertama dari kitab yang dikarang oleh Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah. Ini pertemuan kita yang kelima dalam membahas kitab ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan yang ada di halaman ke-9 ya. Pembahasan yang ada di halaman ke-9 pada hari ini, yaitu pembahasan seputar Al-Asma'ul Khamsah, isim yang ke-6. Telah berlalu kepada kita beberapa isim ya. Yang pertama isim apa? Yang pertama kita telah bahas terkait dengan masalah isim mufrad atau pembahasan terkait dengan isim, yaitu isim mufrad. Yang itu ada di halaman ke-5 ya, pembahasannya halaman ke-5. Halaman ke-5 di situ ada pembahasan isim mufrad. Yang kedua telah berlalu kepada kita permasalahan tentang isim musanna. Apa bedanya isim mufrad dengan musanna? Isim mufrad menunjukkan satu. Dia bisa muzakkar, bisa muannas, bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi menunjukkan satu, namanya isim mufrad. Yang kedua isim musanna menunjukkan dua. Dua itu bisa dua laki-laki, bisa dua perempuan. Bisa muzakkar, bisa muannas. Bagaimana cara membuat isim mufrad menjadi musanna? Tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Kapan gunakan alif nun, kapan gunakan ya nun, ini tergantung konteksnya. Tergantung konteks kalimat, nanti dia akan terjabarkan. Kapan pakai alif nun, kapan pakai ya nun. Insyaallah akan kita bahas. Kemudian berikutnya, isim yang ketiga yaitu isim jam'ul mudzakkari salimu, atau dikenal dengan istilah jamak mudzakkar salim. Pembahasannya ada di halaman 9, di halaman 6. Pembahasan ada di halaman 6. Jamak mudzakkar salim ini adalah jamak ya yang menunjukkan lebih dari dua. Dia menunjukkan lebih dari dua, dan dia hanya bisa dibuat dari isim muzakkar dan berakal. Baik, cara membuatnya dengan cara menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Jadi diambil isim mufradnya, kemudian tambahkan waw nun atau ya nun. Kemudian jamak muannas salim, isim yang keempat. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim sama dengan jamak mudzakkar salim, sama-sama jamak, menunjukkan lebih dari dua, 3, 4, 5 dan seterusnya. Namun apa? Dia hanya bisa dibuat dari isim yang muannas, isim yang menunjukkan perempuan. Pembahasannya jamak muannas salim ada di halaman ke-7. Pembahasan ada di halaman ke-7. Kemudian cara membuat jamak muannas salim itu diambil dari isim mufradnya. Isim mufradnya harus muannas. Kemudian ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Kemudian berikutnya yang kelima, isim apa? Jamak taksir atau jam'ut taksir. Ini sebuah jamak yang juga menunjukkan lebih dari dua ke atas, lebih dari dua. Tapi cara buatnya tidak ada cara khusus. Bagaimana cara buatnya kemarin, Imam? Bagaimana kita mengetahui jamak taksir itu? Karena nggak ada cara buatnya. Yang pertama kata beliau apa? Ada tertera di halaman 8, baris paling atas. Coba lihat bukunya. Halaman 8, baris paling atas. Halaman 8, baris paling atas. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamisi wa kasratil ittila'i wal qiraati. Saya tambahkan wal istima'i. Wa yu'rafu dzalika, jamak taksir itu dapat diketahui birruju'i, dengan kembali ilal qawamis. Apa ilal qawamis artinya? Ke kamus-kamus. Qawamis jamak dari qamus. Ke kamus-kamus. Jadi bagaimana caranya? Lihat di kamus. Kita punya bahasa Indonesia kan? Kamus bahasa Indonesia punya. Nah, kalau kita mencari suatu kata, misalnya mencuri. Mencuri itu dari kata curi.
Apa artinya mencuri? Itu kan dijelaskan di situ. Mencuri adalah mengambil hak orang lain yang bukan milik kita tanpa izin. Misalnya, bahasa Arab juga begitu. Ada kamus bahasa Arab, dia menjelaskan. Misalnya contoh, ya, waladun. Waladun artinya anak kecil laki-laki. Dari usia sekian sampai sekian disebut waladun. Waladun itu punya jamak. Jamaknya ini. Ternyata jamaknya waladun adalah auladun. Ah, begitu bahasa Arab. Jadi kita mengetahui jamaknya itu dari kamus. Yang kedua apa? Wa kasratil ittila. Apa artinya kasratil ittila? Memperbanyak menelaah. Apa lagi menelaah itu? Menelaah apa artinya? Banyak-banyak untuk meneliti. Banyak baca, mengamati, memperdalam, ya. Itu namanya menelaah. Wal qiraah, banyak membaca. Saya tambahkan wal istima, banyak mendengar. Maksudnya apa? Orang Arab. Alhamdulillah zaman sekarang kita mudah mengakses percakapan orang Arab. Ada yang buat konten ya, bagaimana percakapan keseharian dalam bahasa Arab. Atau kita datang langsung ke Arab untuk mendengarkan. Ya, suatu saat misalnya Allah mudahkan bisa berkunjung, misalnya umroh, pergi ke Mekah, berkunjung ziarah ke kota Nabi yaitu Madinah. Maka kita dengar orang Arab itu bicara, oh ternyata kalau mereka menyebut waladun, jamaknya auladun, seperti itu. Kemarin juga sudah kita jelaskan terkait dengan khulasatu aqsamil ismi. Ringkasan jenis-jenis apa? Isim. Bahwa isim itu ada isim mufrad, musanna, jamak. Selesai sampai sini ya. Berarti kesimpulannya sudah kita bahas, isim ada berapa? 5. Sekarang yang baru yaitu isim ke-6. Al-asma'ul khamsatu. Ayo semuanya. Al-asma'ul khamsatu. Baik, al-asma'ul khamsah. Al-asma' itu bentuk jamak dari ismun, isim. Jadi al-asma' itu artinya isim-isim. Isim-isim yang apa? Al-khamsatu. Isim-isim yang khamsah. Khamsah itu apa? 5. Perlu diketahui bahwa asma'ul khamsah itu merupakan istilah masyhur yang sangat terkenal dalam pembahasan ilmu nahu. Tidak ada orang yang mempelajari nahu, ilmu nahu, kecuali dia harus belajar tentang asma'ul khamsah. Kenapa? Karena ada hukum khusus, hukum sendiri tentang asma'ul khamsah ini. Kenapa dibilang asma'ul khamsah? Karena dia cuma 5. Karena isim yang termasuk asma'ul khamsah ini cuma 5. Makanya disebut isim-isim yang 5. Paham? Baik. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama adalah abuka. Yang kedua adalah akhuka. Lihatnya ke samping. Yang ketiga adalah hamuka. Ke samping. Yang keempat adalah fuka. Yang kelima adalah zumalin. Ini namanya asma'ul khamsah. Ayo ikuti semua. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Lihat, ini adalah asma'ul khamsah namanya. Isim yang 5. Jadi kalau tanya orang, apa itu isim yang 5? Ini dia. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini kita harus bahas dan sengaja dibuatkan bab khusus. Bahkan beliau memberikan kategori isim yang ke-6 adalah asma'ul khamsah. Saking pentingnya ini. Kalau tidak penting, pasti hanya disindir sedikit. Tidak dibuatkan bab khusus. Kalau dibuatkan bab khusus, judul khusus, berarti sangat-sangat penting. Berarti dia inti dari ilmu nahu termasuk. Karena yang dibuat judul itu adalah permasalahan yang penting. Sekarang artinya, abuka. Abuka, perlu dipahami, ini tersusun dari 2 kata. Yang pertama, abun tambah anta. Abun tambah anta sama dengan abuka. Jadi kan kalau misalnya abun anta, abun artinya bapak, anta artinya kamu. Tapi orang Arab itu, mereka suka menyingkat sesuatu yang bisa disingkat. Abun anta, bapak kamu. Mereka singkat menjadi abuka. Tapi kalau disingkat, maka setelah abun, tanwinnya hilang, waw ditambah di tengah.
Menjadilah abu. Asalnya kan abun, tanpa waw. Tahu arti abun kan? Bapak. Ketika dia disambungkan dengan anta, muncul waw di tengah. Menjadilah abuka. Anta jadi ka. Berarti ka dengan anta itu sama. Artinya ka, kamu. Berarti kalau kita katakan abuka, maka artinya apa? Bapak kamu. Bapak ka, kamu. Sama juga dengan sampingnya. Akhuka. Sama dengan akhuka. Baik, akhuka. Ini berasal dari kata akhun. Tambah anta. Akhun artinya saudara. Karena akhun tambah anta mau disingkat jadi satu, sehingga akhun tanwinnya hilang. Menjadilah akhu. Muncul waw setelahnya. Menjadilah akhu. Lalu datanglah anta yang digabungkan dengan akhu menjadi ka. Menjadilah akhuka. Berarti kalau saya tanya, asalnya akhuka itu apa? Akhun tambahan anta. Akhun artinya saudara, anta kamu. Kalau kita gabung harus muncul waw di tengah. Namanya akhuka. Menjadilah akhuka. Paham? Gampang ya? Baik. Sekarang, berarti kalau akhun tambah anta artinya saudara kamu, maka kalau akhuka, saudaranya kamu. Kalau tadi abun tambah anta, abun artinya bapak, anta kamu. Kalau menjadi abuka, bapaknya kamu. Tambahkannya di tengahnya. Ketika menterjemah ya. Paham? Baik. Berikutnya, hamuka. Ini berasal dari kata, coba lihat. Kalau abuka, abun. Akhuka, akhun. Kalau hamuka, hamun. Coba semua sebut. Hamun. Hamun itu artinya ipar. Hamun artinya apa? Ipar. Kalau hamun tambah anta menjadi hamuka. Kenapa muncul wawnya? Karena digabung antara hamun dengan anta. Wajib muncul waw di tengah. Menjadilah hamuka. Sudah? Baik. Berarti kalau hamun artinya ipar, anta artinya kamu. Kalau hamuka, iparnya kamu. Iparmu, iparnya kamu. Tahu ipar enggak? Tahu ipar enggak? Apa artinya ipar? Siapa yang tahu artinya ipar? Ipar itu siapa? Saudaranya pasangan tak. Istri atau suami tak. Kalau kita laki-laki ada istri tak. Istri tak ini kan punya saudara. Ada kakaknya, ada adiknya. Nah, ini namanya ipar. Kalau kakaknya berarti kakak ipar. Kalau adiknya berarti adik ipar. Paham ipar? Ya kan? Seperti itu. Itu namanya ipar. Orang Arab menyebutnya hamun. Ipar ini sangat bahaya ya. Karena ipar ini wajahnya sangat mirip dengan istri kita. Kalau kita laki-laki. Kalau dia adalah perempuan, maka iparnya laki-laki. Maka itu sangat bahaya karena mirip dengan suaminya. Nabi mengatakan, alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Karena banyak-banyak orang selingkuh dengan iparnya. Dia tidak hanya menjalin hubungan kepada istrinya. Ternyata dia berusaha mendekati iparnya. Dan dia akhirnya terjatuh dalam sebuah keharaman dengan iparnya. Kenapa? Karena ipar itu yang pertama. Kenapa ipar ini sangat bahaya, kata Nabi? Yang pertama, ya dijelaskan oleh ulama, ipar ini dekat dengan kita. Karena ada hubungan keluarga. Pasti biasa kumpul. Datang ke rumahnya, datang kita ke rumah mertua kita, jumpa ipar. Ya kan? Yang kedua, wajahnya paling mirip. Istri kita cantik, kita lihat. Tapi, kita tahu dengan aib kekurangannya. Paham ya? Ternyata istri kita ini cerewet. Kalau dikasih nggak pernah bersyukur. Kalau bicara kasar. Tidak pernah peduli dengan kekurangan dan apa yang dibutuhkan suami. Akhirnya kita menganggap sosok yang cantik itu menjadi kekurangan. Jumpa dengan ipar, mirip mukanya. Mirip mukanya dengan istri kita. Tapi kita nggak tahu aibnya karena kita belum bersama. Karena nanti orang itu tahu kekurangan masing-masing pasangan kalau sudah bersama. Antum tidak akan tahu kekurangan saya kecuali kita harus sering bersama. Kalau tidak bersama, antum tidak tahu. Antum tahunya saya baik-baik saja. Tapi kalau kita sudah sering sama,
Apalagi kita tinggalnya satu rumah, kalian akan tahu apa yang menjadi kekurangan saya. Oh ternyata Ustadz ini begini-begini orangnya. Oh ternyata dia begini-begini. Sekarang nggak tahu karena nggak bersama. Sekarang ipar, kan nggak bersama dengan kita tinggalnya. Kita hanya sama dengan istri kita. Karena kita melihat istri kita ini ada kekurangan, akhirnya kita takjub dengan ipar. Makanya Nabi mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Baik, karena banyak akhirnya orang menganggap istrinya menjadi orang yang penuh dengan kekurangan. Sehingga iparnya penuh dengan kelebihan karena dia belum tahu aib-aibnya. Sehingga muncullah istilah orang Indonesia, rumput tetangga lebih hijau. Kita punya rumput di halaman kita, tapi kok tetangga kita lebih cantik rumputnya, lebih hijau. Begitulah memang kehidupan. Kita tidak tahu kekurangan sesuatu, kecuali kita sudah bersama dengan sesuatu itu. Kita tidak akan tahu kekurangan orang lain, kecuali kita sudah bersama dengan dia. Baru kita paham. Dan kebersamaan itu harus dilakukan dengan waktu yang panjang. Bukan hanya bertemu satu kali. Baik, ini hamuka. Jadi artinya ipar. Sekarang berikutnya, fuka. Berarti ini berasal dari apa? Ada yang tahu? Ini agak beda sedikit. Kan nggak mungkin fuwun. Fuwun. Nggak ada fuwun. Tapi fuka itu berasal dari kata famun. Famun artinya mulut. Mulut untuk bicara. Orang Arab menyebutnya famun. Kok bisa jadi fuka, Ustadz? Famun tambah anta jadi fuka. Dengan segala proses sehingga orang Arab ketika menyebutkan famun tambah anta jadi fuka. Waw tetap muncul, fa-nya ada, mim-nya hilang. Ada prosesnya. Kita nggak bahas prosesnya seperti apa. Intinya famun tambah anta orang Arab menyebutnya fuka. Berarti kalau famun tambah anta, famun mulut, anta kamu. Kalau fuka, mulutnya kamu. Kemudian yang berikutnya yang kelima, zumalin. Zumalin. Ini juga agak beda sedikit. Zu artinya yang memiliki. Zu bimakna as-sahib. Zu artinya yang memiliki. Malin, harta. Zu malin. Berarti yang memiliki harta. Sudah? Paham sampai sini? Baik. Dan perlu diperhatikan, ada 2 baris lagi tentang masalah Asmaul Khamsah. Ada 2 baris lagi. Yang pertama, baris abaka akhaka hamaka faka zamalin. Yang kedua, abika akhika hamika fika zimalin. Jelas? Baris pertama sudah paham kan? Sekarang baris kedua dan baris ketiga. Ayo ikuti semua. Abaka akhaka hamaka faka zamalin. Abika akhika hamika fika zimalin. Baik. Ada 2 baris tambahan lagi. Ustadz, artinya apa? Abaka artinya apa? Akhaka hamaka faka zamalin artinya apa? Abika akhika hamika fika zimalin artinya apa? Jawabannya artinya sama. Nggak ada bedanya semuanya. Sama artinya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Yang membedakan adalah kalau yang pertama huruf tengahnya waw. Paham? Tambahannya adalah waw. Kalau baris kedua tambahannya adalah alif atau ya? Alif. Abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Baris ketiga tambahannya adalah ya. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Itu perbedaan. Sekarang timbul pertanyaan, Ustadz, sebenarnya Asmaul Khamsah itu apa? Pakai waw, alif atau ya? Ini yang jadi pertanyaan yang banyak membingungkan. Jawabannya apa? Perubahan ini bisa kita lihat jika Asmaul Khamsah ini masuk ke dalam kalimat. Sekarang saya tanya, abuka, abaka, abika, dan seluruh konco-konconya teman-temannya ini, apakah ini kalimat atau kata? Ini namanya apa? Kalimat atau kata? Kalimat. Tapi paham orang? Paham kalau dibilang, maksudnya dia sempurna maknanya? Bapakmu. Paham? Tiba-tiba, Muhammad, bapakmu. Paham atau nunggu? Kenapa bapakku? Paham atau nunggu? Nunggu berarti belum paham. Paham itu gini. Contoh kalimat al-jumlatul mufidah. Ibu pergi ke pasar.
Kalau saya diam, berhenti, orang paham? Atau masih nunggu? Apa lagi ditunggu? Apa lagi ditunggu? Apa yang dia beli? Iya memang, tapi kan kalau dia berhenti saja, memang dia pasti bertanya lagi, apa yang dibeli di pasar. Tapi kalau misalnya dia berhenti saja, ibu pergi ke pasar. Paham orang? Oh, ibunya. Ngapain dia? Pergi. Kemana? Ke pasar. Sudah. Tapi kalau tiba-tiba saya bilang, Muhammad, abuka, bapakmu. Masih nunggu cerita berikutnya atau paham? Pasti nunggu. Berarti namanya bukan jumlatul mufidah. Kalimat, tapi bukan jumlah mufidah. Paham? Paham toh? Jadi, kalau ini hanya berdiri sendiri ini, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, atau abaka, akhuka, hamaka, faka, zamalin, atau abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Kalau ini hanya berdiri sendiri, kita tidak akan bisa membedakan pakai apa dia. Pakai waw, alif, atau ya. Tapi nanti kalau dia sudah jadi kalimat, baru kita bisa membedakan. Oh, ternyata kalau kalimatnya sebagai ini, dia pakai waw. Kalau kalimatnya dia sebagai ini, ternyata pakai alif. Kalau dia kalimatnya sebagai ini, maka dia pakai ya. Paham Rizky? Paham Fadil? Jadi dari mana kita bisa melihat perubahan-perubahannya ini? Kalau dia sudah tersusun menjadi kalimat. Maka antum tambahkan pada permasalahan asmaul khamsah. Catat. Perubahan ini saya pelan-pelan sekali ya, supaya bisa mudah. Dan saya nggak jelaskan sesuatu yang tidak perlu kita bahas dulu di dasar. Perubahan ini kita bisa melihatnya. Perubahan ini kita bisa melihatnya. Itu maksudnya perubahan ini kapan pakai waw, kapan pakai alif, kapan pakai ya. Jika asmaul khamsah ini masuk dalam kalimat. Jadi kalau asmaul khamsahnya itu masuk dalam sebuah kalimat, baru kita bisa menentukan apakah dia pakai waw, apakah pakai alif, atau pakai ya. Paham maksudnya? Paham? Gampang ya? Baik, ini tentang asmaul khamsah. Kesimpulan, supaya kita nggak pusing. Tentang asmaul khamsah, kesimpulannya asmaul khamsah itu ada 5 atau 6? Sudah jelas khamsah. Kecuali sitah, 6. Ada 5. Baru saya tes sedikit. Sudah hampir terkecoh Fadil. Baik, berikutnya. Yang kedua, yang perlu kita ketahui. Asmaul khamsah itu terdiri dari 2 kata. Yang digabungkan jadi 1. Ini ketentuan kedua tentang asmaul khamsah. Sudah. Ini ketentuan yang kedua yang perlu antum rangkum supaya mudah diingat. Yang pertama tadi asmaul khamsah itu cuma 5. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumal. Yang kedua, apa tadi? Asmaul khamsah itu terdiri dari 2 kata yang digabung jadi 1. Contohnya abuka, asalnya abun tambah anta jadi abuka. Yang ketiga, asmaul khamsah itu apa lagi ya? Asmaul khamsah itu bisa dibedakan. Asmaul khamsah itu bisa dibedakan apakah dia pakai waw atau pakai alif atau pakai ya jika sudah masuk dalam kalimat. Sudah masuk dalam kalimat. Itu aja 3. Untuk tahap dasar ya. Masih banyak ada permasalahan tentang syarat-syarat isim itu bisa jadi asmaul khamsah. Di antaranya para ulama mengatakan ayyakuna mudhafan, dia harus susunan mudhaf mudhafun ilaih. Tapi ini nggak usah kita bahas dulu untuk tahap awal, dasar sekali ini. Karena kalau banyak nanti tambah ruwet, tambah pusing nanti. Cukup ini saja untuk tahap dasar. Berarti kesimpulannya antum memang harus menghafal asmaul khamsah. Ayo sekarang kita hafal. Semua lihat sini. Abuka. Semua lihat sini. Abuka, ikuti. Akhuka. Hamuka. Fuka. Zumalin. Sekarang kita sebut 2. Abuka akhuka. Hamuka fuka. Zumalin. Sekarang kita sebut 3.
Abuka, akhuka, hamuka. Sisa berapa? Fuka zumalin. Sebut 4. Abuka, akhuka, hamuka, fuka. Abuka, akhuka, hamuka, fuka. Iya. Sisa berapa? Zumalin. Sekarang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ulangi sampai 5 kali. 1. 2. 3. 4. 5. Nah, itu teknik menghafal begitu. Ucapkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus diulang langsung 5. Dan setelah itu diulangi 5 itu sampai 5 kali. Insya Allah itu lancar. Baik, kemudian memperbanyak biasa menyebutkan. Makanya sering saya katakan ikuti, ikuti. Bukan saya tidak bisa baca sendiri, tapi supaya mulut kita itu biasa ngucapin bahasa Arab. Karena kadang bahasa Arab itu kalau simpan di hati saja kadang kita paham, tapi kalau diucapkan itu berbeda dia. Kenapa? Karena lisan kita terbiasa mengucapkan. Baik, sekarang kita masuk dalam permasalahan latihan. Seperti biasa, kelebihan buku Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria, kelebihannya setiap ada permasalahan pasti ada tamrin, ada latihan untuk memastikan kita paham atau tidak. Untuk memastikan kita paham atau tidak. Baik, sekarang kita masuk di latihan supaya kita lebih bisa memastikan apa kita paham atau tidak. Sekarang at-tamrinu, ayo ikuti. Ij'al ma ya'ti kama zukira. Ij'al ma ya'ti kama zukira. Ayo, tamrin artinya apa? Latihan. Tamrin artinya latihan. Sekarang, ij'al. Jadikanlah. Perintah kan? Perintah atau tidak? Perintah. Ij'al. Jadikanlah. Apa yang dijadikan? Ma ya'ti. Apa yang akan datang ini. Jadikanlah apa yang akan datang ini. Kama zukiro. Kama artinya sebagaimana. Ada nama orang kama, artinya sebagaimana. Kalau kamal, kamal artinya sempurna. Kamil, sempurna. Kamal, sempurna. Tapi kalau kama, sebagaimana. Zukiro. Zukir. Yang telah disebutkan. Kaedahnya, fahmus soal nisful jawab. Paham soal itu sudah setengah jawaban itu. Kalau tidak paham ya bagaimana cara menjawab. Apa soalnya? Disuruh ngapain kita ini? Menjadikan yang di bawah-bawah ini semuanya menjadi apa? Seperti yang telah disebutkan. Yang disebutkan di atas gimana sih contohnya? Ada yang pakai waw, ada yang pakai alif, ada yang pakai ya. Paham maksudnya? Semua peserta paham maksudnya? Ada yang belum paham? Jangan nanti waktu disuruh buat ternyata tidak bisa. Ada yang tidak paham soalnya? Paham semua ya? Baik, contoh saya buat yang nomor 1 supaya lebih paham. Kan di atas itu ada yang pakai waw, abuka, ada yang pakai alif, abaka, ada yang pakai ya, abika, ya kan? Sekarang saya mau buat Abu Bakrin. Abu Bakrin, saya mau buat ini pakai waw, pakai alif, pakai ya. Tapi pakai waw kan sudah ada, abuka. Berarti saya tinggal tambah apa? Alif dengan ya. Baik, sekarang perhatikan. Abu Bakrin. Abu Bakrin. Aba Bakrin. Aba Bakrin. Abi Bakrin. Abi Bakrin. Itu asmaul khamsah atau tidak? Asmaul khamsah. Kesimpulannya, Ustadz, katanya tadi cuman abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Jawabannya itu kaedah asal. Tapi sebenarnya dia bisa menggunakan kalimat-kalimat lain. Seperti apa yang ada di bawah ini. Paham? Baik. Jadi begitu cara buatnya. Sekarang Abu Dawuda. Silakan dibuat. Silakan. Abu Dawuda. Ayo semua. Abu Dawuda. Aba Dawuda. Aba Dawuda. Abi Dawuda. Abi Dawuda. Ahsanta. Insyaallah. Lanjut. Buat dulu, baca dulu soalnya. Pakai waw. Abu Ali.
Ayo semua ikuti. Akhu Aliyin. Akha Aliyin. Akhi Aliyin. Artinya tahu artinya? Abu Bakrin artinya apa? Bapaknya si Bakar. Abu Daud, bapaknya si Daud. Akhu Ali, bapaknya aku, saudaranya si Ali. Kalau nyebut nama orang pakaikan si ya, supaya kita tahu itu nama orang atau benda. Karena kalau benda nggak mungkin kita pakaikan si. Yang pakai si itu adalah nama orang. Orang. Baik, jadi kalau menyebut Ali jangan sampai dikira Ali nama buah-buahan atau nama gorengan. Nah, jadi pakaikan si, bapaknya saudaranya si Ali. Baik, lanjut berikutnya. Abu Hurairah. Aba Hurairah. Santa. Lanjut. Abi Hurairah. Ahsanta. Ayo, kenapa ini Abu Hurairah artinya apa? Bapaknya si Hurairah. Hurairah itu artinya kucing kecil. Dari kata hirratun. Hirratun itu kucing. Ya, sama dengan kitun. Kitun juga kucing. Tapi Hurairah ini bentuk ya sesuatu yang menunjukkan dia itu kecil. Hirrah kucing biasa yang agak besar. Hurairah kucing kecil. Kucing-kucing kecil yang baru lahir. Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu bukan dia punya anak seekor kucing. Tapi maksudnya apa? Itu julukan yang diberikan Nabi karena Abu Hurairah ini sangat memuliakan kucing-kucing kecil, memperhatikan dan mengurusi kucing-kucing kecil itu. Sehingga dijulukilah dia bapaknya kucing kecil. Adapun sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Itu namanya. Tapi lebih masyhur disebut dengan Abu Hurairah. Bapaknya kucing kecil. Maksudnya apa? Dia suka sekali mengurusi kucing kecil, peduli. Beda dengan kita. Kucing kita tendang, kita pukul. Padahal itu adalah hewan yang disayangi Nabi. Mereka tidak bersalah. Maka kalau mereka pun salah, kita maafkan. Karena memang hewan itu tidak berakal. Kita dilarang untuk berbuat zalim. Mereka berbuat tanpa akal. Yang bahaya itu kalau orang berakal, malah berbuat dosa. Seperti itu. Baik, lanjut. Berikutnya. Zu ilmin. Za ilmin. Zi ilmin. Ahsanta. Apa artinya zu? Zu bermakna as-sahib. Zu artinya yang memiliki. Ilmin ilmu. Yang memiliki ilmu. Yang memiliki ilmu. Ayo lanjut. Iya. Zu fadlin. Za fadlin. Zi fadlin. Zu fadlin, za fadlin, zi fadlin. Zu artinya sama dengan zu ilmin. Zu sama. Zu ini zu terus artinya sama. Artinya as-sahib. Bermakna as-sahib. Yang memiliki. Fadlin. Fadlin artinya fadlun. Fadlin, fadlun. Apa artinya? Fadlan minallahi wa ni'mah. Wa maghfiratan wa rahmah. Apa artinya? Fadlun. Dzalika fadlullah. Ini adalah fadlunnya Allah. Apa artinya fadlun? Keutamaan. Ahsanta. Fadlun, fadlin, fadlan. Artinya keutamaan. Zu fadlin. Yang memiliki keutamaan. Anta zu fadlin. Kalau dia bilang, anta zu fadlin. Kamu punya keutamaan. Itu artinya. Ana zu fadlin. Aku punya keutamaan. Nah. Tapi jangan promosi diri ya. Promosi orang tidak apa-apa. Promosi diri jangan. Biar orang saja yang menilai. Ya. Karena amal kita yang menjadikan orang merekomendasikan kita. Setengah mati pun kita menaikkan diri kita. Kalau amal kita tidak baik, maka orang nggak akan pernah menganggap sesuatu itu menjadi baik. Baik, lanjut berikutnya. Abu Sa'idin. Aba Sa'idin. Abi Sa'idin. Apa artinya? Bapaknya si Sa'id. Ahsan, Sa'id nama orang. Kalau bicara masalah arti, Sa'id artinya bahagia. Ya, karena nasib itu dua kata Nabi, syaqiyun au sa'idun. Syaqiyun am sa'idun. Apakah seorang itu syaqi, sengsara atau sa'id, bahagia. Jadi Sa'id itu artinya bahagia. Ya kan? Jadi kalau nama kita Sa'id ya berusahalah untuk bahagia depan orang walaupun tidak selalu bahagia. Sa'id. Kalau dia perempuan Sa'idah. Pizza Sa'idah.
Berarti apa? Sa'idah itu artinya wanita yang berbahagia. Baik. Kalau memang selalu sengsara ganti nama, Mi. Jangan sa'idah, syaqiyah. Wanita yang selalu sengsara. Yang dibikin nama ya, oke nya keren ini. Syaqiyah. Ternyata wanita yang sengsara. Lanjut, berikutnya. Ayo, Abu Talibin. Aba Talibin. Abi Talibin. Artinya apa? Bapaknya siapa? Bapaknya? Bapaknya si murid. Tolib itu nama orang. Tolib nama orang itu Rizki. Paham toh? Tolib nama orang. Paham? Baik. Jadi pamannya Nabi Abu Talib, ya Abu Talib, ya Talib itu ya istilah. Baik. Sekarang kita masuk berikutnya bapaknya si Talib ya, Abu Talib, bapaknya si Talib. Ya Talib itu berasal dari kata talaba yatlubu, artinya meminta. Berarti kalau Talib orang yang meminta. Orang yang menuntut. Bahasa Arabnya Talib. Anta Talib, anta menuntut, kamu menuntut. Talib, orang Arab menyebutnya. Baik, selesai. Sekarang kita masuk pembahasan isim yang ketujuh, yaitu al-ismul maksuru. Al-ismul maksuru. Ayo semuanya. Al-ismul maksuru. Al-ismul maksur. Isim maksur. Isim maksur. Sekarang ikuti lagi. Al-maksuru huwa Al-maksur huwa kullu ismin mu'rabin kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun akhiruhu alifun mislu mislu al-fata, al-wusta, al-mustafa, al-huda, Musa, Isa. Baik, al-maksuru huwa isim maksur adalah, perlu catat huwanya, sudah terlalu sering, sudah 7 ini, ya kan? Isim maksur adalah kullusmin, setiap isim. Kullu bisa artinya setiap, bisa semua. Mu'rabin, yang mu'rab. Mu'rab itu apa artinya? Isim yang bisa berubah keadaan akhirnya jika ia sudah masuk dalam kalimat. Itu mu'rab. Catat ya. Mu'rab. Tarik aja panah. Mu'rab, tarik panah. Tulis catatannya di situ. Mu'rab adalah isim yang bisa berubah keadaan akhirnya. Bisa berubah keadaan akhirnya jika dia sudah masuk dalam kalimat. Yang gimana Ustadz? Nggak usah dulu. Nanti ada babnya sendiri. Sekarang yang kita perlu pahami bahwa mu'rab itu adalah isim yang dia bisa berubah keadaan akhirnya jika dia sudah masuk dalam kalimat. Itu namanya mu'rab, supaya istilah aja. Kalau nanti orang nanya, tahu kita. Baik, berikutnya. Sekarang berikutnya. Baik, Syekh atau beliau mengatakan di sini, Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah, al-maksuru huwa kullu ismin mu'rabin. Isim maksur itu adalah setiap isim yang mu'rab. Kita baca aja mu'rab, bilang aja mu'rab singkat. Nanti kalau misalnya tanya orang apa itu mu'rab, kita katakan mu'rab itu adalah isim yang bisa berubah keadaan akhirnya kalau dia sudah masuk dalam kalimat. Kalau dia masih dalam kata saja belum bisa lihat berubah. Tapi kalau sudah masuk tersusun menjadi kalimat sempurna, akan kelihatan ternyata keadaannya itu bisa berubah-berubah. Paham? Baik. Sekarang akhiruhu alifun lazimatun. Akhiruhu yang di akhirnya dalam kurung memiliki ciri khusus. Akhiruhu yang di akhirnya. Akhiru artinya yang di akhirnya kan, tapi tambahkan situ. Yang di akhirnya memiliki ciri khusus alifun lazima. Adanya alif lazima. Adanya alif apa? Alif lazima. Sekarang pertanyaannya, sudah tahu apa itu alif? Alif itu adalah alif. Alif ya alif. Tahu alif ya? Belajar Iqra kan? Belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, dal, ra, zai, sin, shin, sad,
dot, to, zo, a, go, fa, kof, dan seterusnya sampai ya. Baik, sekarang perhatikan. Isim maksur adalah setiap isim yang mu'rab yang di akhirnya memiliki ciri khusus alif lazimah. Sekarang kita perlu tahu dulu, ternyata alif itu ada dua. Ada alif lazimah, ada alif zaidah. Alif lazimah, catat. Alif lazimah adalah alif yang merupakan huruf asli. Ini namanya alif lazimah. Alif lazimah adalah alif yang merupakan huruf asli pada sebuah kata. Titik. Ini namanya alif lazimah. Jadi alif lazimah itu alif yang merupakan huruf asli dia pada sebuah kata. Sedangkan lawannya adalah alif zaidah. Zaidah. Dari kata-katanya aja, zaid. Artinya tambahan. Berarti kesimpulannya alif zaidah adalah lawan dari alif lazimah. Alif yang merupakan huruf tambahan pada suatu kata. Lawannya saja. Nggak usah terlalu catat banyak. Catat saja alif lazimah, terus alif zaidah lawannya. Itu saja. Paham? Contoh alif lazimah. Contoh-contohnya apa yang ada di bawah. Contoh-contohnya apa yang ada di bawah. Apa yang ada di bawah situ? Al-Fatah. Apa lagi? Al-Wusta. Al-Wusta. Al-Mustafa. Al-Fatah. Al-Huda. Musa. Isa. Terus kalau contoh alif zaidah seperti apa Ustadz? Alif zaidah itu contohnya alif tambahan. Ya, seperti saya nggak bisa tampilkan di gambar ya. Kalau misalnya ada kalimat dorobu, bentuk fi'il madi. Dorobu, akhirnya waw kan? Tapi setelah waw itu harus ada alif. Alif tambahan. Namanya alif zaidah. Itu contoh pada fi'il madi. Contoh pada fi'il mudhari. Lam yadribu. Lam bisa dibayangkan aja ya, karena kita nggak bisa tampilkan ya kekurangan ini nggak bisa ditulis memang karena kita hanya akses dari laptop ini. Lam yadribu, akhirnya kan waw, setelah waw itu tambah alif, jadi dia bisa masuk juga pada fi'il mudhari. Yang ketiga, contoh pada fi'il amr. Idribu, setelah waw tambahkan alif, setelah waw tambahkan alif. Itu namanya alif zaidah, alif tambahan. Kalau kita tanya, apakah alif itu adalah alif asli pada huruf doroba? Tidak. Karena aslinya cuma doroba. Menjadi dorobu, ada alifnya di ujung setelah waw. Lam yadribu, ada alifnya setelah waw. Idribu, ada alifnya juga setelah waw. Namanya alif tambahan. Kesimpulannya memang alif zaidah itu alif yang bukan merupakan huruf asli. Beda alif lazimah. Lihat sekarang alif lazimah. Al-Fatah. Asalnya memang itu asli alifnya seperti itu. Dan perlu dipahami, dalam bahasa Arab, alif itu ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya bengkok. Yang lurus tetap namanya alif lazimah kalau asli, yang bengkok tetap alif lazimah kalau asli. Jadi jangan diterjemahkan alif lazimah itu alif bengkok. Karena kadang ada juga isim maksur, tapi alifnya lurus. Contohnya, al-aso. Dalam bahasa Arab itu al-aso, alifnya lurus, bukan bengkok. Paham ya? Baik, sekarang lihat. Al-Fatah, pemuda. Al-Wusta, pertengahan. Al-Mustafa, Mustafa. Nama orang ini, Mustafa. Apa artinya Mustafa? Apa? Yang terpilih. Ahsanta. Al-Huda. Nama pesantren. Pesantren Al-Huda. Masjid Al-Huda. Apa Huda? Petunjuk. Musa. Apa artinya Musa? Nama orang. Nama Nabi Allah.
Isa. Apa artinya Isa? Nama orang, nama Nabi Allah. Kadang kita nggak tahu artinya, tapi nama itu menunjukkan kemuliaan. Sehingga orang menggunakan nama itu untuk anaknya. Dengan niat semoga anak ini mencontoh nama orang yang dibuatkan untuk dia. Seperti Musa. Kalau tanya, apa namamu itu Musa? Apa artinya Musa? Nggak tahu artinya. Memang nggak tahu artinya. Tapi dari segi akhlak, kita menginginkan semoga akhlak anak ini mirip dengan Nabi Musa. Contohnya seperti nama saya juga, Zubair. Supaya apa? Mencontoh, semoga bisa meniru bagaimana keteladanan Zubair ibnul Awwam dalam memperjuangkan Islam. Seperti itu. Ya baik. Sekarang timbul pertanyaan kepada kita. Ustadz, bagaimana kalau semua isim maksur ini dihilangkan alif lamnya? Apakah dia tanwin? Jelas. Kan isim. Bagaimana cara mentanwinkannya Ustadz? Cara mentanwinkannya seperti ini. Al-Fata, hilang alif lam, menjadi fatan. Alifnya tetap tertulis. Tapi dia jadi tanwin. Fatan. Loh kok nggak fatun? Nggak bisa. Tetap fatan. Tulisannya tetap seperti itu. Yang berubah nanti keadaannya. Dari marfu menuju mansub menuju majrur. Tapi ini belum kita bahas. Al-wusta menjadi wustan. Al-mustafa menjadi mustafan. Al-huda menjadi hudan. Musa nggak boleh ditanwin karena nama orang. Musa. Ya. Nama-nama orang sebagiannya ada yang nggak boleh ditanwin. Ya, di antaranya hampir seluruh nama nabi yang 25 nabi itu semuanya nggak boleh tanwin kecuali hanya beberapa saja, mungkin 5. Ya. Baik, Isa juga ini nama nabi. Ini juga nanti akan kita bahas ya, ada isim-isim yang nggak boleh ditanwin, di antaranya ini, nama-nama ini. Paham ya? Baik, sekarang kita masuk di isim berikutnya, yaitu al-ismul mangkusu. Isim yang keberapa ini? Ke-8. Ayo semua ikuti. Al-ismul mangkusu. Al-mangkusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha. Mislu al-hadi, az-zani, ad-da'i, ar-rami, al-qadhi. Baik, sekarang definisi al-ismul mangkus. Ini namanya. Huwa adalah kullu ismin mu'rabin. Ayo. Artinya setiap isim yang mu'rab. Sebut aja mu'rab. Setiap isim yang mu'rab. Kalau tanya mu'rab, jelaskan. Lihat catatan. Kalau hafal, Masya Allah, bagus. Setiap isim yang mu'rab. Sudah. Akhiruhu, yang di akhirnya dalam kurung memiliki ciri khusus sama kayak tadi. Ya'un lazima. Di akhirnya ya' lazima. Kalau tadi sudah ada alif lazima. Ini ya' lazima. Berarti ya' lazima apa? Ya' yang merupakan huruf asli pada kata tersebut. Hurufnya asli, bukan tambahan. Sudah. Maksurun ma qablaha. Yang dikasroh apa yang ada pada sebelumnya. Yang dikasroh apa yang sebelumnya. Paham maksudnya? Maksudnya sebelum ya itu harus baris bawah. Kasroh artinya baris bawah. Jadi sebelum ya itu harus baris bawah. Paham maksudnya? Paham? Lihat aja contoh-contoh yang ada di bawah ini. Semuanya ujungnya ya. Namanya ya apa? Lazimah atau zaidah? Ya lazimah atau zaidah? Lazimah. Yaitu ya yang merupakan huruf asli pada kata tersebut. Sekarang dengan syarat sebelum ya itu maksuratun ma qablaha. Harus dikasroh sebelumnya. Paham? Itu maksud maksuratun ma qablaha. Harus dikasroh. Makanya coba lihat. Sebelum ya semua kasroh kan? Al-hadi. Apa sebelum ya? Dal. Baris bawah kan? Kasroh. Az-zani. Apa sebelum ya? Nun. Baris bawah? Maksuratun juga. Ad-da'i. Ain. Ar-rami. Mim. Al-qadhi. Dot yang baris bawah. Dot yang berbaris bawah. Baik. Sekarang lihat. Al-hadi. Artinya apa? Yang memberikan petunjuk. Di antara nama Allah. Al-hadi. Ya. Al-hadi ila sabilir rasyad.
yang memberikan petunjuk kepada jalan yang terbimbing. Al-hadi, yang memberi petunjuk. Az-zani, yang berzina. Az-zani, ada nama orang zani. Bahaya ini. Hah? Ada. Gani mungkin. Gani berasal dari kata Abdul Ghani. Zani. Oh, Sani. Oh, kalau Sani beda cerita. Ini Zani. Bahaya ya. Ad-da'i. Da'i artinya orang yang menyeru. Ada ad-da'i ilal khair, ada ad-da'i ilal syar. Ada da'i menyeru kepada kebaikan, ada da'i menyeru kepada keburukan. Yang penting namanya da'i. Kamu da'i? Iya. Da'i apa? Da'i menyeru kepada sunnah atau menyeru kepada bid'ah? Kan beda-beda cerita. Ar-rami, orang yang melempar. Orang yang melempar. Al-qadi, orang yang memutuskan, dalam kurung hakim. Sudah? Jelas? Apa perbedaan mangkus dengan maksur? Kalau mangkus, akhirnya alif lazimah. Kalau mangkus. Kalau maksur, akhirnya alif lazimah. Kalau mangkus, akhirnya ya lazim. Apa itu lazimah? Huruf asli. Baik, sudah paham. Isim mangkus kalau misalnya ya-nya ya tambahan. Seperti contohnya baitun. Baitun artinya rumah. Saya jadikan rumahku. Baiti. Ya-nya ya asli atau bukan? Itu lazimah atau zaidah? Zaidah, tambahan. Ya mutakalim, tambahan. Ditambah dia. Paham? Baik, seperti itu. Sekarang isim yang ke-9. Kita selesaikan. Supaya kita masuk insyaAllah di berikutnya halaman 11. Pembahasan al-i'rab wal bina. Sekarang perhatikan. Kita masuk di isim yang ke-9. Ini adalah isim yang terakhir yang beliau sebutkan di jilid pertama ini. Beliau hanya sebutkan 9 saja. Al-ismul ladzi la yansarifu. Ayo semua. Perlu diharokati? Harokati dulu, nanti bingung. Sekarang nggak bingung. Nanti kalau ngajarin orang bingung. Apa bacanya ini, Di? Nah, bingung sendiri. Maka harokati memang dari sekarang. Al-ismu, isim. Al-lazi, yang. La, tidak boleh. Yansarifu, ditanwin. Isim yang tidak boleh ditanwin. Ini dia. Ada pembahasan isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Seperti tadi, Musa, Isa. Nggak boleh tanwin kan? Nanti ada bab khususnya. Beliau singgung singkat saja ini. Lihat kata beliau. Baca definisi. Semua ikuti. Huwal ismul ladhi la yadkhulu alaihi at-tanwinu mislu Aisyatu, Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Usmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Wasayati insyaallahu tafasiluhu. Lihat kata beliau, ismul ladzi la yansharif itu adalah al-ismu alladzi, dia adalah isim yang, huwa ismul ladzi, dia adalah isim yang, la yadkhulu, yang tidak boleh masuk. Catat, la yadkhulu, yang tidak boleh masuk. Alaihi, atasnya. Nggak boleh masuk atasnya at-tanwin. Tanwin. Tahu tanwin kan? An-in-un, an-in-un. Tanwin itu namanya. Paham toh? Baitun, baitan, baitin. Masjidun, masjidan, masjidin. Itu tanwin. Tapi ternyata dalam bahasa Arab ada isim-isim yang memang tidak boleh ditanwin. Seperti apakah itu? Lihat contohnya. Aisyatu. Nama orang? Nggak boleh tanwin. Fatimatu. Nama orang? Ini dua perempuan. Aisyah, Fatimah, perempuan. Ibrahim, nama orang? Laki-laki? Ismail, laki-laki? Nama orang? Sulaiman, nama orang? Laki-laki? Usman, nama orang laki-laki? Salman, nama orang laki-laki? Maryam, nama orang laki-laki? Perempuan. Hati-hati. Yusuf, nama laki-laki perempuan? Laki-laki. Zainab, laki-laki perempuan? Perempuan. Lihat nama-nama ini semuanya nggak ditanwin. Berapa totalnya? Hitung. Wahid, isnan, thalatha, arba'a, khamsa. Sita, sabah, samani, tis'a, asyara. 10. Tambah 2. Musa, Isa di atas. Berapa? 12. Ini bukan pembatasan. Masih banyak lagi. Tapi kita dikabarkan
bahwa ada isim-isim yang nggak boleh ditanwin, di antaranya ini. Kalau jumpa bahasa Arab ini nggak boleh tanwin. Jadi caranya memang harus dihafal. Tapi nggak lengkap. Beliau jelaskan nggak lengkap. Kata beliau wasayati bayanuhu, wasayati insyaallahu tafasiluhu, wasayati dan akan datang. Sayati itu sa tanda-tanda isim atau tanda fiil? Sin tanda isim atau fiil? Fiil. Berarti kalau setelah sa adalah fi, berarti yati itu adalah fi, akan datang. Akan datang berarti bentar lagi atau masih lama? Bentar lagi. Kan ada dua yang menunjukkan akan. Ada sin, ada saufa. Kalau sin itu akan. Akan datangnya dekat atau lama lagi? Dekat. Kalau saufa jauh, bisa jadi tahun depan. Ya kan, nggak tahu kapan, lama. Yang penting ya nanti. Baik, ini sin berarti sebentar lagi ya. Wasayati berarti menerjemahannya apa? Akan datang sebentar lagi. Gitu ya. Akan datang sebentar lagi. Insya Allah. Apa artinya insya Allah? Salah. Kalau dengan izin Allah, biiznillah. Insya Allah apa? Ayo. Aduh. Ayo, siapa yang tahu? Hah? Jika Allah menghendaki. Akan datang insya Allah jika Allah menghendaki. Karena kita mengkaitkan segala sesuatu dengan izinnya Allah. Karena bisa jadi sesuatu yang diusahakan tapi tidak Allah izinkan, tidak terjadi. Tafasiluhu, rinciannya. Terakhir penutup, tamrinun umumi, tamrin umum. Uzkur anwa'al asma'i fima ya'ti. Uzkur, sebutkan. Anwa'al asma'i, jenis-jenis isim. Sebutkan jenis-jenis isim fima ya'ti. Pada apa-apa yang berikut ini. Paham? Paham soal? Paham soal atau tidak ini? Paham semua? Suruh ngapain kita? Ya maksudnya suruh ngapain? Ini isim apa? Paham? Ini termasuk isim apa? Ahsantum. Ini termasuk isim apa? Sudah bisa dibedakan semua nih? Berapa semua total isim? 9. Pertama, ayo lihat sini semua. Pertama isim. Kalau kita aja nggak hafal, nggak tahu ciri-ciri bagaimana cara bisa kerja ini. Isim mufrad menunjukkan sa. 2. Menunjukkan 3. Jamak muzakkar salim. Apa yang antum tahu jamak muzakkar salim? Menunjukkan laki-laki, menunjukkan berakal, menambahkan dengan ciri tambahan waw dan nun atau ya dan yang keempat jamak muannas salim. Apa yang antum tahu jamak muannas salim? Dia hanya bisa dibuat dari isim yang muannas. Kalau dia laki-laki, dah jelas bukan dia itu. Kemudian menunjukkan lebih dari 2 jamak. Tambahannya apa? Tambahan alif dan ta. Ahsan. Yang kelima. Jamak taksir. Apa yang antum tahu? Hanya bisa diketahui dengan melihat kamus. Ya, membaca, menelaah dan mendengarkan orang Arab. 6. Al-asmaul khamsah yang baru saja pagi ini, siang ini, ya, al-asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Apa saja itu? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Atau yang bercabang pecah dari pada itu tapi ada ciri-cirinya itu. Ada abunya, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, ada itu-itunya. Mirip. 7. Isim maksur. Apa yang antum tahu? Isim mu'rab yang akhirnya la lazima, ya, la. Alif lazima. Ahsanta. Alif lazima. Apa itu alif lazima? Alif tam asli. Lawannya alif zaidah, alif tambahan. 8. Ismul mangkus. Isim mu'rab yang akhirnya ya, ya lazimah, ya asli. Dengan syarat sebelumnya harus dikas. Yang terakhir 9. Isim yang nggak boleh ditanwin. Semula dilan sorry, nggak boleh ditanwin. Baik, sudah jelas ini ya? Sudah bisa dibedakan? Baik, sekarang kerja pertama. Baik, dari mana sampai mana tadi? Sampai Rizki tadi. Abu Rena lagi. Baik, silakan. Jannatun. Ikuti semua. Artinya surga. Isim apa? Mufrad. Jannatun. Surga. Baik, muflihuna. Lanjut dari mana? Depan. Ya. Ayo ikuti. Muflihuna.
Jamak muzakkar salim. Ahsan, apa ciri-cirinya? Lebih dari dua. Jangan ada tambahan waw dan nun. Iya, tambahan waw nun di akhirnya. Ahsan, artinya orang-orang yang beruntung. Jannah surga ya. Orang Arab sekarang mengatakan ganna, ganna. Maksudnya surga. Baik, muflihun, orang-orang yang beruntung. Berikutnya, muslimuna, ayo. Muslimuna. Ya, jamak muzakkar salim. Tandanya waw nun, ahsan tuh. Ayatin. Ayo semua ikuti. Iya, jamak muannas salim. Apa tandanya? Alif dan ta. Asalnya ayatun. Ayatun. Ya. Baik, menjadi ayatin. Baik, ayat-ayat artinya ayat-ayat. Ayat itu artinya tanda. Ayat itu artinya tanda. Berarti kalau ayat-ayat tanda-tanda. Inna fi dzalika ayat. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang memiliki tanda-tanda kekuasaan Allah. Al-Ka'baini. Ayo ikuti. Al-Ka'baini. Hasan. Baru masuk ya. Al-Ka'baini ini tambahan ya nun. Coba langsung lanjut di belakang aja. Abu Fairuz. Iya. Ayo. Al-Ka'baini. Hmm? Hmm? Kayaknya bukan. Mana alif tak? Jamak muannas salim, mana ya nun? Ada ya nun situ, Al-Ka'bain. Tapi jamak muzakkar salim itu ya-nya sukun, nunnya baris atas. Nunnya baris bawah, berarti bukan. Apa nih? Muannas alif ta. Oh iya memang. Memang istilah muannas musanna ini agak bikin iya, musanna ya menunjukkan dua. Intinya kalau muannas inas, perempuan, musanna sania menunjukkan dua. Al-Ka'bain ciri-cirinya ya dan nun ya. Agak mirip muzakkar salim ya, sama-sama ya nun. Tapi kalau dia musanna, ya nun, ya-nya sukun, nunnya baris bawah. Tapi kalau dia jamak muzakkar salim, nggak mungkin bisa. Karena apa artinya ka'bun? Ini berasal dari kata ka'bun. Ka'bun artinya mata kaki. Tahu mata kaki? Hah? Tahu mata kaki? Yang diciptakan supaya kaki itu bisa melihat, nggak nabrak. Ada matanya. Dua matanya. Enggak ya, cuma istilah saja. Matanya kaki. Tulang yang bagian nonjol di bagian kaki. Baik, berarti kalau ka'bain, kedua mata kaki. Lanjut. Yadaini. Musanna menunjukkan dua. Tandanya. Ya dan nun. Ya-nya sukun, nunnya baris bawah. Yadaini. Artinya kedua tangan. Lanjut. Al-Fatawa. Ikuti semua. Iya. Supaya semangat rezeki ini. Ikuti. Setiap ada yang baca ikuti. Al-Fatawa. Yang ada alif. Alifnya. Alif bengkok. Isim maksur atau mangkus. Kenapa bisa bukan bilang mangkus? Kenapa maksur? Karena akhirnya alif lazimah. Kalau saya mau ini mangkus bisa? Nggak bisa, karena ini bukan ya. Mana titiknya? Kalau ya itu ada titiknya. Baik, kemudian kalau dia mangkus, sebelum ya itu harus kasroh. Ini kan waw sebelumnya baris atas, berarti bukan. Fatwa artinya fatwa. Fatwa itu artinya jawaban. Fatwa itu jawaban. Pertanyaan akan sebuah hukum tentang ilmu agama, ya, ditanyakan kepada seorang mufti, orang yang dia ahli dalam ilmu agama, mufti namanya, orang yang memberikan jawaban. Fatwa jawabannya. Fatwa, fatwa. Lanjut, Khadijatu. Khadijatu. Ismul ladzi la yansharif. Nama perempuan. Lanjut, depan. As-samawatu. Jamak muannas salim. Benar? Apa mufradnya beda? Apa mufradnya coba? Allahu fis sama. Berarti jamaknya samawat. Karena as-sama itu termasuk muannas. Makanya jamaknya dia jamak muannas salim. Loh, kok nggak ada tamar butonya? Enggak. Tapi para ulama menggolongkan seperti itu. Langit tergolong sebagai muannas. Makanya jamaknya samawat. Paham? Baik. Sabar ya.
Saya agak-agak lupa sedikit. Kita mau pastikan. Baik, sekarang saya agak bingung ini sama ini termasuk muannas atau tidak ya. Saya agak lupa. Saya cek di internet. Kalimatus sama fil lughatil arabiyyah tu'amil ka kalimati muannas ka kalimati muannasah walakinnaha qad tudkar fi ba'di siyaqat. Kalimat sama itu dalam bahasa Arab digunakan seperti kalimat muannas. Tapi itu hanya disebutkan kadang pada sebagian tempat. Berarti kadang pada sebagian tempat dia menunjukkan muannas. Seperti contohnya firman Allah ya, idas sama'u infatarat. Apabila langit itu terbelah, pakai infatarat, pakai taknis, menunjukkan bahwa dia muannas. Ya wallahu a'lam, ya saya agak lupa ini as-sama ini. Ya intinya dia samawat jamak muannas salim. Kita nggak urus apakah sama itu mutakan muannas ya. Wallahu a'lam, kita kembalikan pada ahli lughah. Saya juga banyak permasalahan yang mesti diluruskan tentang masalah ini tentu saja. Tapi as-samawat alif ta, jadi jamak muannas salim. Berikutnya anwar. Anwarun. Jamak taksir. Berasal dari kata nurun. Jamaknya anwar. Baik, lanjut. Turukun. Jamak taksir. Ahsan. Berasal dari kata torik. Torik artinya jalan. Jamaknya turukun. Jalan-jalan. Turukun. Jamak taksir ya. Dikasih tanda saja. Jangan sampai salah ya. Nanti kalau ngajarin orang hati-hati. Jangan sampai lupa. Jangan sampai salah. Ya. Tapi enak zaman sekarang mau ngajar ya. Ada rekaman. Sebelum mengajar dengar rekaman dulu. Lanjut. Sufyanu. Sufyanu. Ismul ladzi la yansari. Nama orang. Sufyan. Nama yang nggak boleh tanwin. Sufyanu. Sudah berlalu ya di pembahasan. Lanjut. Al-mufti. Orang yang memberi fatwa. Kalau fatwa, jawaban fatwanya. Mufti, orang yang memberikan jawabannya. Orangnya, ulamanya namanya mufti. Jama apa ini? Jama apa? Isim apa? Hah? Iya. Baik, sekarang perhatikan. Mufti, itu akhirnya ya atau alif. Perhatikan ya, kadang rumah ya itu dipakai dengan alif. Tapi tandanya tidak ada titiknya. Tapi kalau misalnya sebelum ya, walaupun tidak ada titiknya adalah kasroh, pasti itu ya. Nggak mungkin alif setelahnya, nggak mungkin alif sebelumnya baris bawah. Kalau alif sebelumnya baris atas, berarti ini adalah isim mangkus. Ahsan tak isim mangkus. Qulubuhum. Sebenarnya nggak usah dibuat qulubuhum, buat saja qulubun. Nah kalau qulubuhum nanti orang bingung ini kalimat apa kan? Apalagi kita ini pemula semuanya. Maka di sini harusnya qulubun. Tapi nggak apa-apa lah qulubuhum. Ini apa ini? Bentuk apa? Jamak taksir. Mufradnya qalbun. Ahsan. Qalbun ya, bukan kalbun. Qalbun. Qalbun hati. Kalau kalbun anjing. Bedakan ka dengan ko. Baik, qulubun jamak taksir ya. Kalau bisa antum jumpa kalimat jamak taksir itu dirangkum. Kalimat-kalimat yang jamaknya jamak taksir, rangkum semuanya supaya kita tahu ini saja sebenarnya. Ada lagi yang baru, tambah lagi catatan. Ada baru, tambah catatan supaya lengkap. Berikutnya as-sa'i. As-sa'i artinya orang yang sa'i, berlari-lari kecil. Sa'i itu berlari-lari kecil. Isim mangkus. Ahsan, apa tandanya? Ada ya di akhirnya. Sebelumnya baris bawah. Itu sudah dipastikan ya. Karena sebelumnya adalah ain yang berbaris bawah. Jadi sudah jelas ya. Tapi kalau ainnya itu baris atas, maka tentu saja itu alif bengkok. Lanjut. A'ma, orang buta. A'ma, ayo ikuti. Orang buta. Alismul mangkus. Apa tandanya? Ada alif lazimah, sebelumnya baris atas. Ahsan. Wadduha. Ayo. Wadduha. Mufrad musanna. Isim maksur. Apa tandanya?
Alif, alif, alif lazimah. Alif lazimah itu? Hah? Iya, baik. Muslihuna. Muslihuna, ahsan. Ayo, muslihuna artinya orang-orang yang berbuat baik. Ad-duha tahu artinya duha ya? Waktu pagi. Muslihun, orang-orang yang berbuat baik. Orang baik, orang berbuat baik. Kalau muflihun, orang beruntung. Muslihun, orang yang berbuat baik. Jamak muzakkar salim. Tandanya apa? Hah? Tambahan waw dan nun. Masya Allah. Wawnya sukun, nunnya baris atas. Maradun. Maradun. Kalau dia maradun, kita kembali kepada kamus dulu supaya jelas ini jamak atau mufrad. Perhatikan, kamus mengatakan kalimatu marad mufrad wa jam'uha amrad. Berarti maradun itu mufrad, jamaknya amrad. Mufrad, isi mufrad. Maradun isi mufrad. Jamaknya jamak taksir amradun. Maradun sakit, penyakit. Kalau maridun itu digandengkan dengan orangnya. Kalau ini penyakitnya. Maradnya marad apa? Sakitnya sakit apa? Jenis penyakitnya. Tapi kalau marid itu apa? Keadaannya sedang marid. Paham maksudnya? Bedanya? Paham toh? Kalau marad kalau maradun jenis penyakitnya sakit apa? Tapi kalau marid keadaannya menunjukkan dia sedang sakit, lagi sakit. Amradun jamaknya. Tapi ini di sini mufrad ya, maradun. Mufrad. Makanya kita kembalikan ke kamus ya, ini saya dapat dari kamus Al-Ma'ani. Ya. Kamus Al-Ma'ani. Baik, lanjut. Sabiratun. Jamak muannas salim, banyak wanita sabar. Jamak muannas salim, tandanya apa? Alif dan ta. Baik, Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.